Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya guys, tentang mangkraknya IKN. Ya, ya bisa dibilang anggaran IKN diblokir oleh Pak Prabowo ya kan guys. Nah di sini ya kan guys ya, anak-anak wabah, anak-anak banteng menggoreng berita ini seolah-olah ya IKN itu akan mangkrak seperti hambalang gitu ya kan ya. Dan baiklah, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Ini dia videonya. Proyek IKN mangkrak, dana pembangunan diblokir dan pekerjaan mulai dipulangkan. Jadi berita ini digoreng sama kubu sebelah nih. Ini berita ini, setahu gue ya, ini berita ini sudah lama loh digoreng-goreng sama mereka dari tahun 2024, ya kan? Sekarang baru viral lagi sekarang. Barusan gue video call sama temen gue ya, yang kerjanya di IKN. Gue tanya sama dia, katanya bener gak itu proyek-proyek IKN itu mangkrak atau kagak tuh. Rupanya faktanya mereka pembangunan masih berjalan aja, faktanya di lapangan gitu loh. Ya, dari mana mekanismenya mangkrak? Kalau mangkrak itu pasti kan pembangunannya pada berhenti semua. Logika loh. Kalian berita kayak gini aja mau aja kalian dibohongin kalian. Aduh. Payah kalian semua. Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal itu sebagai buntut kebijakan pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025. Dalam instruksi tersebut, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang salah satunya digunakan buat pembangunan IKN dipangkas sebesar 81,38 triliun. Akibatnya tidak ada progres pembangunan IKN. Hal itu disampaikan Menteri PU Dodi Hanggodo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025. Dodi berkelakar satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang menteri. Dalam kondisi seperti ini, pihaknya memutuskan untuk fokus pada program yang lebih mendesak, seperti persiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Gimana kalau kalian? Nah, kalau aku ini nggak percaya dengan video berita-berita yang kayak gini. Dan kita akan dengarkan lagi ini video-video daripada ya Rocky Gerung. IKN itu nol, tambahkan itu kan nggak ada gunanya kan. Teruntuk anjing Rocky Gerung. Nah, Pak Jokowi, Pak Prabowo, diem memang kamu apa, hujanmu apa, biar aja. Jangan mengotori mulutnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi atau tangannya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jangan Pak, biar aja nih anjing-anjing ini, biar yang ngomeni. Dia mencaci orang, aku tak ganti mencaci maki dia. Anjing Rocky Gerung, kamu kesini Kalimantan Timur, alamatnya aku di sini Gendarum, Kuwaro, Tanah Grogol. Tak kasih tahu kamu di Kalimantan kayak apa dengan adanya Presiden Pak Jokowi 10 periode. IKN kamu tak kasih tahu, motomu tak celek nocok. Dah cok raimu itu Rocky Gerung ini. Biar aja Pak itu, nanti mati sendiri tuh Rocky Gerung ini. Bongkot. Oh, teman-teman beneran nggak ngerti atau kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangun adalah swasta. IKN fix mangkrak. Prabowo blokir anggaran pembangunan IKN karena proyek Jokowi nggak guna buat rakyat.
Guys, dari kemarin sikap Prabowo ke IKN masih belum jelas, tapi akhirnya ada kabar kalau Prabowo tuh blokir anggaran pembangunan IKN. Hal ini dijelasin sama Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dodi Hanggono. Dia bilang penghentian anggaran buat IKN ini ngikutin kebijakan Prabowo yang pengen ada efisiensi anggaran. Nah, kalau bagi Rocky Gerung, emang harusnya tuh kayak gini, stop aja pembangunan IKN. Karena proyek warisan Jokowi itu nggak guna buat rakyat, nggak ngasih dampak positif. Rocky juga kasih saran buat Prabowo agar lebih fokus ke program ketahanan nasional, kayak makan bergizi, swasembada pangan, dan energi. Kalau kalian lebih setuju proyek IKN di stop atau dilanjutin guys? Proyek IKN warisan Pak Jokowi akan sengaja dibuat proyek mangkrak oleh Pak Prabowo. Kok bisa sih ASN sampai batal pindah kantor ke IKN sampai waktu yang tidak ditentukan? Ternyata ini karena gedungnya belum siap. Tapi bukannya pembangunannya semakin digenjot, malah anggarannya diblokir. Bahkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab membangun IKN juga dipotong 80%. Kok bisa sih Pak Prabowo nggak mau ngelanjutin? Katanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkelanjutan. Tapi IKN mau dijadikan mangkrak seperti proyek Hambalang. Apa jangan-jangan Pak Prabowo udah pecah kongsi sama Pak Aguan yang udah nyumbang 40 triliun? Ternyata ini karena IKN tidak penting dan makan bergizi gratis lebih penting. Kalau nggak dibangun terus apa dibiarin gitu aja? Bukannya sekarang banyak tanaman liar dan bandara VVIP juga sering banjir. Kalian nggak perlu khawatir sih karena ada anggaran 26 triliun per tahun untuk perawatan. Yang terpenting Pak Jokowi udah puas karena telah menghabiskan 169 triliun untuk pencitraan dengan membangun IKN yang cuma dipakai satu kali Anak untuk wabah upacara ini, anak di wabah. akhir jabatan Jokowi. Menurut kamu pencitraan Pak Jokowi mahal atau enggak sih? Next kita review proyek mangkrak Pak Jokowi apa lagi ya? Follow dulu nanti aku lanjutin. Oh nggak percaya nggak bakal kejadian, ini bakal jadi program mangkrak seperti Hambalang. Apa respons dari Kepala WIKN? Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Ya. Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 3 Februari 2025. Usai bertemu Presiden Prabowo, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut Presiden Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN untuk kawasan legislatif dan kawasan yudikatif. Nah, terkait dengan IKN ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Sementara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak akan dipangkas di tengah instruksi Presiden soal efisiensi anggaran. Basuki bilang, Presiden Prabowo justru menyetujui tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah untuk pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, dan berbagai ekosistem pendukung lainnya di IKN. Nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden 6,3 plus 8,1 ya. Tipe awal yang ada di kami adalah 6,3 untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan 8,1. Nah itu besok akan segera kami mengirim surat pada Pak Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini. Satu surat dengan SK adalah Buangan sebagai ketua tim pengarah dan basic design dan tentunya akan orkestrasi tim yang selama ini juga telah membantu. Tentu kami Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri PU, rekan-rekan sekalian. Tadi memang setelah selesai yang direview desain itu yang direview adalah desainnya,
desain bangunan legislatif yang terutama untuk sidang kabinet, sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Artinya kalau saya salah disampaikan, karena Inpres nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1. Ya. Tipe awal yang ada di kami adalah 6,3. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan 8,1. Nah, itu besok akan segera kami mengirim surat pada Pak Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini. Kementerian PU. Kalau surat terakhir yang kita terima dari Bu Menteri Keuangan itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun, tapi kan secara bertahap kita akan review mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang. Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang memang kita harus ajukan ulang, kita ajukan ulang. Yang pertama itu kan satu paket tuh. Ada irigasi, ada jalan daerah, satu paket itu nanti kita akan ajukan dulu ini secara bertahap. Jadi insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025 dan seterusnya. Itu ya Mas ya. Detik ini Melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Untuk pertama, untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48 tahun ini, 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada IKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN. 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU,
kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Oke. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, sama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Oke. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9, ini kami mohon tadi kami laporkan pada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, ya, baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking, tapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya. Jadi targetnya 1 tadi 2 tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Iya, itu dia ya kan guys. Nah, jadi intinya ya IKN masih tetap berjalan, pembangunannya tetap berjalan ya kan guys. Nah, kalau soal ya anggaran IKN itu diblokir ya untuk sementara, ya itu sah-sah saja untuk menjaga, mungkin untuk dimakan oleh para koruptor-koruptor ya kan. Nanti suatu saat besok, lusa ataupun bulan depan akan bisa dibuka juga ya kan. Nah, jadi guys, untuk anak-anak wabah, untuk anak-anak banteng ini berita ini digoreng sedemikian rupa ya, seolah-olah Pak Prabowo ini akan membiarkan IKN mangkrak kayak Hambalang gitu ya kan. Ya kan nggak mungkin ya kan. Kalau misalkan IKN mangkrak ya kan, uang rakyat yang sudah tertanam di sana ya sebesar ya ratusan triliun ya, maka siapa yang rugi? Kita sendiri, rakyat Indonesia ya kan. Nah, daripada itu aku pun heran kenapa rakyat-rakyat yang bisa dibilang pembenci Pak Jokowi kenapa mengharapkan IKN ini selalu mangkrak ya. Kenapa gitu ya kan, padahal duit rakyat sudah ditanam di sana ya kan. Seharusnya kita mendukung ya kan pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar supaya nanti Indonesia ini terlihat ya lebih maju lagi ya kan. Tapi aku heran lah dengan otak-otak, dengan pemikiran-pemikiran orang sebelah ya kan, yang tidak suka dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo ya kan guys. Waduh, memang parah lah ya guys. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.